Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello abang kakak, how are you today? Welcome back to English course with Ustazah Fia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu di tema 4. Nah abang kakak semangat ya. Kita tinggal menyelesaikan 2 bab lagi, yaitu bab 4 dan bab 5. Nah sekarang kita masuk ke bab 4 terlebih dahulu. Nah abang kakak, now please open your book in pages 41. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang shopping. Do you like shopping? Nah siapa di sini yang suka shopping atau berbelanja? Nah abang kakak pasti suka beli mainan kan, jajan es krim, jajan permen. Nah itu namanya itu namanya shopping atau berbelanja. Nah sekarang Ustazah akan bahas satu-satu tempat-tempat apa saja sih yang biasanya kita kunjungi untuk berbelanja. Nah, mari kita mulai sambil dilihat bukunya ya di halaman 41. Yang pertama ada cashier. Nah yang pertama itu adalah kasir, tempat kita membayar. Nah berarti kita kalau setelah berbelanja kita membayarnya ke cashier. Oke. Yang kedua itu customer service. Repeat after Ustazah. Customer service. Nah biasanya kalau ada kendala di tokonya, ada masalah atau kerusakan barang, kita menghubungi customer service ya. Next, fitting room. Nah biasanya abang kakak kalau sedang berbelanja baju, kita mencoba baju terlebih dahulu. Nah kita memasuki fitting room. Next, aisle. Nah aisle ini adalah lorong tempat kita berbelanja ya abang kakak. Nah di sini kita bisa memilih barang-barang apa saja yang ingin kita belanjakan. Next, repeat after Ustazah. Clothing store. Nah, ini adalah toko baju. Ya, benar sekali ya, tempat kita untuk berbelanja baju atau pakaian. Nah, yang kedua, fruit stall atau kios buah. Nah, kita membeli buah-buahan biasa di fruit stall ya. Fruit stall ya, Bang Kakak, tempat membeli buah-buahan. Nah, selanjutnya ada green grocer. Repeat apa Ustazah? Green grocer. Nah, ini adalah toko sayur atau penjual sayur. Nah, kita biasanya sebutnya kita ingin beli sayur-sayuran nih, membeli vegetables. Biasanya kita mengunjungi green grocer. Nah, ya. Stationery store. Repeat after Ustazah. Stationery store atau toko alat tulis. Nah, biasanya kalau kita ingin membeli buku, pulpen, pensil, dan lain sebagainya, abang kakak bisa mengunjungi stationery store. Nah, oke, next, butcher. Nah, butcher ini biasanya dikunjungi oleh bundanya ya abang kakak. Nah biasanya untuk membeli daging. Nah penjual daging itu kita sebutnya sebagai butcher. Repeat atau Ustazah? Butcher. Nah next, selanjutnya ada fishmonger. Repeat, fishmonger. Nah itu disebutnya adalah penjual ikan. Nah kalau tadi butcher itu penjual daging, fishmonger itu penjual ikan. Oke, selanjutnya bakery. Nah abang kakak bisa lihat kan, itu banyak sekali roti-roti. Penjual roti itu disebutnya dengan bakery. Oke, repeat, bakery. Selanjutnya jewelry store. Nah biasanya di jewelry store itu abang kakak biasanya membeli kalung, cincin, gelang, emas ya. Kita sebutnya itu jewelry store. Nah selanjutnya ada drugstore. Repeat after Ustazah, drugstore. Nah biasanya di drugstore itu kita membeli obat-obatan ya.
Nah, itu disebutnya adalah toko obat. Mohon maaf abang kakak, itu ada kesalahan penulisan, itu toko ya, bukan tok. Nah, drugstore itu adalah toko obat. Next, florist shop. Florist shop, toko bunga. Nah, jadi kalau kita ingin membeli flower, bunga di toko bunga itu bahasa Inggrisnya disebut dengan florist shop. Selanjutnya ada shoes store. Repeat, shoes store. Nah, shoe store itu berarti toko sepatu ya. Nah, ya. This is the last one. Nah, yang terakhir itu ada confectionery store. Confectionery store. Nah, confectionery store itu adalah toko permen atau coklat. Biasanya abang dan kakak membeli coklat atau permen itu di toko permen atau coklat. Nah, disebutnya adalah confectionery store. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materi tentang enrichment ya abang kakak. Oke, next. Nah, selanjutnya abang kakak kita akan lanjutkan materinya, yaitu abang kakak, now please open your book in pages 44. Nah, buka bukunya di halaman 44 ya. Kita akan membahas tentang enrichment 1. Nah, yaitu tentang expression for asking help, menanyakan pertolongan, expression for asking something, menanyakan sesuatu, expression for giving something, memberikan sesuatu, and expression for asking the price, untuk menanyakan harga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah expression for asking help. Bagaimana sih cara kita menanyakan atau meminta pertolongan kepada seseorang? Nah, yang pertama yang abang kakak bisa gunakan itu ada, nomor 1 itu ada can you help me? Can you help me? Nah, artinya bisakah kamu membantu saya? Jadi yang pertama abang kakak bisa gunakan can you help me? Nah, kemudian yang kedua, can I ask you some favors? Repeat after Ustazah. Can I ask you some favors? Bisakah aku meminta bantuanmu? Nah, jadi kalau ingin meminta bantuan, misalnya lagi di perbelanjaan ya, kita bisa tanyakan, atau sebagai penjual kita tanyakan kepada pembeli kita apa yang bisa kita bantu. Oke. Yang kedua ada expression for asking something. Nah, yang kedua itu ada expression untuk menanyakan sesuatu. Can I have some bread or milk? Can I have some bread or milk? Repeat after Ustazah ya. Nah, jadi dapatkah saya mendapatkan beberapa roti atau susu? Itu susu atau roti, contoh bendanya saja ya bang kakak, bisa diganti dengan benda lain. Nah, jadi jika ingin menanyakan bisakah abang kakak mendapatkan sesuatu, you can ask can I have some bread or milk. Nah, yang kedua ada may I borrow your pencil or pen. Nah, repeat apa saja, can I borrow your pen or pencil. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ekspresi tentang memberikan sesuatu. Nah, bagaimana cara memberikan sesuatu? Kita mengucapkan apa ya? Nah, yang pertama, here it is. Here it is. Nah, here it is itu digunakan kalau bendanya satu. Misalnya ada yang nanya nih, can I have some breads? Nah, dia membutuhkan beberapa roti ya, rotinya berarti banyak, tidak hanya satu. Nah, berarti jawabannya here they are. Nah, karena rotinya lebih dari satu, abang kakak gunakan here they are, atau benda jamak ya, here they are gunakannya. Tapi kalau dia cuman mau satu, may I borrow your pencil? May I borrow your pencil? Nah, pensilnya cuma satu aja. Abang kakak bisa jawab here it is. Here it is. Nah, berarti bendanya satu atau tunggal ya. Paham ya abang kakak? Nah, selanjutnya the last one. For the last one itu ada expression for asking the price. Nah, ada ekspresi untuk menanyakan berapa sih harga barang yang kita beli. Nah, dalam bahasa Inggris kita tanyakan seperti ini ya.
How much is the price of, misalnya barangnya candy atau shampoo ya. How much is the price of candy atau how much is the price of shampoo? Berapakah harga dari permen? Berapakah harga dari shampoo? Nah, abang kakak, intinya dari kalimatnya itu abang kakak gunakan how much is the price of bla bla bla. Nah, itu ya abang kakak. Sekian penjelasan dari Ustazah. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa vocabularies atau kosakata tentang shopping place dan juga tentang expression for asking help and asking the price. Oke. Sekian dari Ustazah. Semoga abang kakak paham ya. Keep fighting to learning English and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.